Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita coba potret kondisi politik kekinian, utamanya menjelang Pilpres nih Bang. Kan yang punya wewenang untuk mencalonkan presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan ketentuan pasal 122 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan adalah partai politik atau gabungan partai politik. Tentu yang sudah lolos PT ya. Punya 20% suara di parlemen atau 25% suara nasional. Tentu yang punya wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama partai politik ya ketua umum partai politik atau mungkin aktivis partai politik anggota. Nah ini ada fenomena menarik, saya mau tanya kepada Abang, ini belum pernah terjadi sebelumnya ya. Presiden kok seolah-olah mewakili menjadi parpol tersendiri sehingga dia seperti punya kepentingan ya dalam Pilpres hari ini. Misalkan Pak Jokowi ikut deklarasi capres tertentu, saya sebut saja lah Ganjar Pranowo. Pak Jokowi ikut endorse ini yang cocok menjadi wakilnya capres tertentu, saya sebut juga Ganjar Pranowo begitu. Dalam timbangan konstitusi sebut ya? Wapres, cawapres. Pernah cawapres yang cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Di antaranya kan coba dicocokkan dengan Prabowo. Nah, waktu itu kan meradang Partai Gerindra. Oh nggak bisa, Prabowo harus capres karena amanah dari Rapimnas kita capres. Nah, sangat menghina Prabowo. Iya, saya ingin melihat dari tinjauan hukum ketatanegaraan, bagaimana tindakan seorang presiden seperti ini, begitu loh. Konstruksi hukum dalam perspektif tata negara bagi seorang presiden itu dia beyond antara segala macam stakeholdernya itu. Dia mempunyai posisi kepala negara sebenarnya. Artinya bagi seluruh rakyat Indonesia ya dia presidennya, dia kepala negaranya. Karena kepala negara dan kepala pemerintahannya including menjadi satu kesatuan yang ada pada diri presiden. Sehingga secara etika demokrasinya juga sangat jelas kalau dia cawe-cawe istilahnya, yang saya itu cawe-cawe, mengendorse salah satunya Ganjar, tapi sebelumnya juga dia mengendorse yang pantas untuk penggantinya adalah Prabowo. Ada di medsos. Benar. Gitu. Artinya kan dia mem-PHP, memberikan harapan palsu kepada orang. Gimana Pak Prabowo tidak kecewa dong? Ya mungkin Prabowo sih legowo orangnya, tapi pendukungnya, kita juga yang mengamatinya kok diperlakukan sangat tidak elok oleh Jokowi. Di PHP, diumumkan depan publik, tapi yang didukung Ganjar. Malah ditempatkan Prabowo menjadi cawapres. Nah, jadi secara etika demokrasi yang benar sebagai kepala negara itu sudah tidak layaklah Jokowi ini disebut sebagai presiden yang berwibawa, presiden yang bermartabat, presiden yang buat semua warga negara Indonesia gitu. Nah, jadi problem seriusnya di situ terjadi abuse of power juga jadinya. Jadi penyalahgunaan wewenangnya. Misalnya ketika deklarasi Ganjar di Batu Tulis ini, kan saya tinggal di Bogor nih, deket situ Batu Tulis itu, istana. Itu menggunakan pesawat kepresidenan. Pertanyaan seriusnya, itu menjalankan misi kenegaraan atau misi partai? Partai kan sudah pasti, karena dia petugas partai. Ya, dan juga untuk lanjutannya petugas partai. Menurut keterangan Ibu Megawati menyatakan bahwa peningkatan sebagai petugas partai dari tingkat gubernur ke presiden. Itu jelas sekali di pidatonya. Kemudian Jokowi mengantarkan. Pulangnya lagi, ikut lagi di pesawat itu. Ya, numpang kan membicarakan pesawat yang pasti bukan urusan negara, urusan kepentingan partai. Ini udah jelas penyimpangan. Harusnya KPK memeriksa, nggak boleh begini. Kan itu anggaran negara itu. Besar loh anggaran negara untuk itu, ya perjalanan presiden, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan
orang nggak begitu ngamati, dianggap biasa. Padahal jadi sejak awal sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius oleh Presiden Jokowi yang tidak mengerti etika demokrasi sehingga tidak mengerti norma-norma hukum apa yang mengatur dirinya itu. Nah, itu tapi yang saya heran semuanya nggak ada yang kritik ini, nggak serius lah dari yang pimpinan-pimpinan partai, semuanya terkesan subordinat semua pada ketakutan ya. Apalagi ada si Bahlil yang sama-sama sih dia, tapi saya nggak pernah kenal dia Hemi apa dia aktifnya kapan saya nggak tahu. Itu sangat mewarning banyak orang lihat videonya kan, mengatakan hati-hati para capres dengan Jokowi, jangan mengabaikan Jokowi lah, kurang lebih begitulah. Ya ada apa itu kan kalau dalam konteks kenegaraan pergantian pemimpin kan biasa saja. Dan tidak pernah dicontohkan oleh presiden-presiden sebelumnya cawe-cawe seperti Jokowi ini Jokowi. Nggak ada. Ini coba membaca motif ya Bang. Abang punya pikiran kira-kira apa sih motifnya Pak Jokowi kok sampai segitunya? Apa dia takut nanti setelah selesai akan digaruk, dibawa ke pengadilan sehingga dia butuh perlindungan dari presiden penggantinya atau apa kira-kira menurut Abang? Ya, menurut hemat saya, bahasa kasar saya ya, kan analisis harus tegas jelas. Sebenarnya dulu kan Jokowi gembel lah gitu. Partai nggak punya ya, tukang kayu gitu. Kemudian ditemukan lah istilahnya oleh Prabowo yang bawa ke Jakarta ya. Jadi orang lah dia di Jakarta ya. Artinya, bukan gembel lagi ya. Iya. Jadi dia tidak punya background yang melingkupi dirinya itu sebagai yang kuat seperti Megawati, anak mantan presiden, ketua umum partai, bekas presiden juga, punya partai yang luas dan besar, PDIP. Nah, jadi dia punya cantelan gitu yang orang akan lihat nggak sembarangan. Iya, iya. Sama juga Pak SBY juga begitu SBY juga begitu, jenderal SBY. Punya partai juga. Punya partai. Nggak mungkin jenderal dia apa-apain kalau pasukannya atau yang pernah setia sama dia kan tidak bergerak membantu. Nah, begitu juga yang lain-lainnya di samping itu kan juga banyak yang ini Erlangga punya partai Golkar, ya juga Prabowo punya partai, ya jadi beda psikologis. Ini sekarang psikologis yang membuat dia seperti dugaan antum ketakutan itu ada benarnya, ada benarnya. Kalau dia nggak ngaku, ya itu dia kan nggak. Kapan pernah tahu Jokowi bener atau bohong kita nggak tahu. Ya iya bisa tidak, yang tidak bisa iya. Iya begitu. Jadi dominasi saya tidak ahli psikolog, cuma lihat perilaku yang mencawe-cawe seperti ini. Dia ingin ada penerus yang betul-betul mendengarkan dia. Mungkin cita-citanya itu kan dia pengen IKN tetap jalan. Dan lain-lainnya yang dia anggap perlu tetap ada yang menjalankan. Dia telah memilih namanya Ganjar, gitu loh, untuk track record dia jangan terhapus. Perilaku dia ini tercermin ketika kita lihat menganalisis Gubernur DKI, ya, di mana salah satu medsos saya lihat perhatikan Pak Heru dia bicara bahwa dia disuruh Jokowi untuk menghapus jejak-jejak prestasinya Anies, gitu loh, supaya Pak Heru sendiri punya jejak yang bagus. Nah, sinonim dari situasi ini, dia punya jejak tidak bagus, gitu loh. Beda dengan Anies punya jejak bagus, maka harus dihapus. Dia punya jejak tidak bagus, harus dipertahankan ketidakbagusannya, gitu. Atau begini, dia kalau punya nggak jejak ada penggantinya yang menjaga ketidakbagusannya, ketahuan gitu. Atau begini Bang, dia punya jejak
tidak bagus, khawatir dituntut rakyat jejak itu, maka harus ada yang melindungi jejak itu. Justru itu harus tetap tidak bagus. Oh, gitu. Nah, cuman begini Bang, saya lihat tadi sudah mulai banyak bersuara loh Bang. Misalkan Surya Paloh sudah mulai mengkritik tidak boleh presiden cawe-cawe. Terakhir malah Luhut Binsar Panjaitan. Yusuf Kala juga iya. Apa saya nggak begitu perhatian tuh, udah males saya kadang-kadang. Iya, makanya menurut Abang apa ini bentuk pecah kongsi Luhut dengan Jokowi? Kok jarang-jarang kan Luhut itu beda pandangan dengan Jokowi gitu loh. Apa ini Luhut juga sudah mulai cari perahu penyelamat sekoci karena dia juga tidak akan mungkin kan pecah gesang derek Jokowi. Ya, harus lihat siapa yang akan menjadi berkuasa ya cari sekoci baru gitu. Karena tidak biasanya ini tokoh-tokoh seperti Luhut, nah diawali dari Surya Paloh ikut juga mengkritik tentang cawe-cawenya Jokowi terhadap Pilpres ini. Pandangan apa gimana itu? Saya tidak sependapat dengan kondisi itu mengesankan pecah kongsi, tidak. Saya melihat dari sudut pandang perilaku Jokowi yang anomali. Anomali terhadap satu situasi yang ada. Dan banyak orang underestimate kepada Jokowi. Dianggap pelongak-pelongok, dianggap blow on lah kurang lebih. Atau dianggap gembel tadi mungkin ya? Gembel gitu. Kalau gembel saya pasti benar. Oh, iya. Dibandingin sekarang berapa hartanya? Iya. Anaknya aja meningkatnya berapa? Iya, Kaisang aja cuma mainan martabak miliaran ya. Ya ratusan lagi. Nah, jadi saya kalau buat diksi insya Allah bener lah. Tapi kalau enggak, kenapa? Ada background yang mempengaruhi berpikir saya untuk mengatakan itu tidak pecah kongsi, yaitu perilaku Mahfud MD. Seolah-olah membongkar pajak 349 triliun itu. Sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Katanya di PHP ngeprank doang katanya Mahfud MD. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ya, ada publik menilai ngeprank. Keahliannya Jokowi. Orang itu ahli loh dia. Mampu mempengaruhi setingkat jenderal, setingkat mantan presiden, bahkan setingkat ketua partai. Ya. Mampu. Karena dia presiden. Dia presiden. Sisi lainnya lagi, orang nggak menduga, dulu kan kita juga tahu betapa tidak sukanya Megawati dengan Ganjar. Dia tetap pengennya anaknya dong si Puan. Ternyata nggak berdaya juga. Tapi kok bisa mau ngikuti apa yang dimaui oleh Jokowi? Itu harus dipandang sebagai satu pandangan yang serius menurut saya, yang orang nggak banyak lihat. Jangan-jangan sikap Luhut ini acting juga ya? Iya, sama kayak Mahfud. Iya. Cuma perannya lain. Supaya apa? Nanti implikasinya ada dua. Yang pertama, daya serang nggak kepada Jokowi. Juga ada daya serang ke Luhut, ada ke Mahfud, kan jelas Mahfud diserang tuh oleh Arteria Dahlan dan lain sebagainya, kan kita lihat semuanya itu. Yang kedua, dari akibat pecahnya serangan itu, semuanya endorse-nya untuk supaya Jokowi selamat. Kembali kepada substansi yang ketakutannya tadi itu, saya masih benarkan kalau ketakutan. Tapi dia mampu mengatasi situasi ini, istilahnya manajemen konfliknya dia jago gitu. Manajemen konfliknya itu. Dia mampu atasi betul. Karena saya hebat-hebat. Termasuk mampu mengatasi gugatan ijazah palsu selesai di pengadilan doang gitu. Iya. Nggak sampai ke DPR. Nah, gitu. itu juga betul. Kita harus jujur akui. Kalau keilmuan, bukan kita sombong ya. Ya saya juga nggak merasa jago, tapi saya mampulah debat sama tingkat profesor, sama Rocky Gerung segala macam kan bisa kita atasi. Tapi Jokowi strateginya yang saya lihat dia diam, nggak mengomentari, nggak against, enggak. Biar aja. Dia pakai instrumen polisi, dia pakai instrumen jaksa, kan semua di bawah dia. Dianya diam saja. Jadi kita berkelahi diturunkan levelnya. Saya maunya berkelahi sama Jokowi dong, ya. Presidennya, presidennya dalam arti pertengkaran pemikiran, dalam arti gagasan, dalam arti ilmu hukum. Udah pasti menang lah saya. Tapi pada tingkat kekuasaan, saya nggak punya kekuasaan ya kalah. Nggak punya wewenang menahan kan Abang? Nggak bisa menang-menahan ya kalah lah. Itu.
Iya, iya. Jadi itu saya melihat jago bukan jago ya, licik. Nah ini licik. Ya. Jadi orang licik itu relatif di mana-mana unggul, tapi nanti seperti bajing lumpat gitu. Ada jatuhnya juga ya? Iya, ada jatuhnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya. Insya Allah kita belum tahu, kita bukan peramal. Tapi saya menganalisis pemikiran, mudah-mudahan tahun ini ada perubahan-perubahan mendasar. Tapi sisi lain lihat orang-orang yang mengklaim dirinya oposisi juga pada pasea, pada pengen di depan, pengen jadi pemimpin, pengen semuanya mau capres lah, susah lah.